Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kiranya kita tetap dikuatkan, diberikan sukacita, damai sejahtera dalam menjalani kehidupan kita, dan biarlah Roh Allah membimbing setiap kehidupan kita. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus pada hari yang kedua, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian dikatakan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia ini tidak akan bisa memahami dan mengerti bagaimana maksud rencana Allah. Tetapi ketika Allah sudah melayakkan dan memberikan rohnya kepada kehidupan kita, tidak ada orang yang bisa menghalangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Demikian juga perjalanan umat Israel yang keluar dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa. Tetapi karena Musa telah melakukan pelanggaran yang besar, pelanggaran yang besar itu adalah ketika Musa dengan amarah yang ia tunjukkan atas kekesalannya, atas kemarahannya kepada umat, dia tidak mendengarkan Allah sehingga dia menunjukkan kemarahannya daripada ketundukannya kepada Allah. Maka akan terjadilah pergeseran atau pergantian kepemimpinan yang disebut dengan periodisasi. Allah lah yang menyatakan bahwa Musa tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama dengan umat Allah dari perbudakan Mesir sampai dengan ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Maka Allah berfirman dan Allah meminta supaya Musa membawa seseorang yang telah dipenuhi oleh Roh Allah. Maka di sini jelas Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah memilih seseorang itu bukan asal memilih, tetapi ketika Allah sudah berkenan kepada seseorang yang sudah dipenuhi dengan Roh Allah, maka Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Ini mau mengatakan
bahwa orang yang sudah dipenuhi roh, orang yang sudah diberikan roh Allah, itu adalah orang yang diberkati, yang dilayakkan untuk memimpin umat Allah melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Maka di sini dia disuruh berdiri, yaitu untuk menyatakan diri, untuk diperkenalkan. Maka setiap orang, terlebih orang percaya, itu adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang dipenuhi dengan roh Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang sudah dipilih, ditetapkan, yang tidak dipenuhi oleh roh. Allah selalu memenuhi kehidupan manusia itu dengan roh Allah. Tetapi terkadang kita yang sangat sulit untuk menerjemahkan, merespon roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk menjadi orang-orang yang betul-betul menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang sudah dipenuhi dengan roh Allah itu sendiri. Maka lihat, pemilihan itu dimulai dengan melihat seseorang itu sudah dipenuhi oleh roh Allah dan berkenan di hadapan Allah, karena di dalam dirinya adalah kerinduan kepada Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang seperti inilah yang harus didahulukan, dinyatakan, ditunjukkan, dan dipilih. Dan ini harus diperkenalkan kepada orang banyak. Maka inilah yang harus diberikan sebagai pilihan Allah untuk melanjutkan perjalanan kehidupan orang-orang yang dirindukan, ditentukan oleh Allah. Yang berikutnya, ketika hidup kita ini sudah diberkenankan oleh Allah, maka setiap pemimpin harus bisa menyerahkan dirinya, harus bisa memberikan dirinya untuk menerima ketika pergeseran kepemimpinan. Maka wibawanya juga harus dia serahkan. Jangan ada di antara kita yang pada akhirnya tidak legowo, tidak menyerahkan. Bahkan ada orang yang pada akhirnya menjelek-jelekkan orang lain ketika dia tidak lagi terpilih menjadi seorang pemimpin. Maka pemimpin itu harus bisa meletakkan jabatannya ketika dia tidak lagi memimpin. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepemimpinan juga haruslah menjadi kepemimpinan yang memiliki roh yang dari Allah sebagai bukti pemilihan Allah dalam kehidupan kita. Maka seorang pemimpin juga harus bisa memberkati orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin. Maka wibawanya, berkatnya, itulah yang ia serahkan. Maka setiap orang tidak boleh menjelek-jelekkan, tidak boleh menjadi orang yang seakan-akan tidak menerima suatu keadaan. Maka kita harus mengingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kehidupan kita ini akan silih berganti. Jabatan itu akan berganti. Kehidupan juga akan berganti. Maka ketika diserahkan suatu tanggung jawab, maka kerjakanlah suatu tanggung jawab itu di dalam roh Tuhan. Maka yang terakhir yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah tongkat estafet kepemimpinan jatuh kepada Yosua. Maka Yosua lah yang akan bertanggung jawab kepada kehidupan umat Allah. Maka ini juga lah yang sampai kepada setiap orang percaya ketika dia dijadikan sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk mengarahkan keimanan banyak orang. Maka dia juga harus diarahkan, sehingga hidup kita harus menjadi penanggung jawab iman, sehingga dari dialah dipertanyakan bagaimana Allah berkehendak dalam kehidupan umat. Kiranya Tuhan menyertai kita dengan seluruh roh Allah yang ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang Engkau pilih, yang dipenuhi dengan roh, sehingga kami mampu Tuhan di dalam ketidakmampuan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang tidak kami
dapat lakukan, karena kekuatan yang ada pada kehidupan kami adalah dari Engkau saja. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menjadi umat-Mu yang dipenuhi dengan Roh Allah. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami. Setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.